السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأزواجه وذرياته وصحابه والتابعين والناصرين لدينه إلى يوم الدين. أما بعد، وقد قال في كتابه الكريم: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله اختار أصحابي على العالمين سوى النبيين والمرسلين، أو كما جاء في الحديث. Teman-teman semua, ukuran keberuntungan kita dan keberuntungan seluruh manusia adalah seberapa Islam telah dipraktekkan dalam kehidupan kita. Kalau Islamnya sempurna, maka keberuntungannya sempurna. Kalau Islamnya berkurang, keberuntungannya berkurang. Kalau Islamnya ditinggalkan, maka dia gagal total. Inilah yang mau kita usahakan lagi dan usahakan lagi. Bagaimana Islam itu tambah hari tambah sempurna dalam diri kita. Keyakinan yang benar disertai amalan-amalan, sikap-sikap yang benar. Maka ketika Allah Subhanahu wa ta'ala telah memutuskan akan mengirimkan di dunia ini khalifahnya, hambanya yang diberi amanah, diberi tugas untuk mencontohi bagaimana hidup yang diridai oleh Allah, benar imannya, benar amalnya. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala memilih manusia untuk mengemban tugas yang begitu mulia sekaligus begitu berat tadi. Allah tawarkan tugas ini pada bumi, pada langit, pada gunung-gunung. Makhluk-makhluk yang kelihatannya kuat-kuat sekali. Tapi semuanya takut dan tidak mau, tidak merasa mampu untuk diberi amanah mengamalkan agama, amanah untuk jadi khalifatullah.
Maka manusia dipilih oleh Allah, dia siap untuk mengemban amanah ini. Padahal manusia ini punya kelemahan. Di antara kelemahannya, zaluman jahula. Manusia ini banyak berbuat yang tidak tepat. Tengah-tengah ngaji ngantuk. Sudah dengar sholat masih kelepas-kelepus madhep ngetan. Waktunya ngaji malah lambat. Waktunya ngajar juga lambat. Dzulum. Yang kedua adalah jahula. Manusia ini suka tidak tahu. Banyak kebodohannya, banyak tidak tahunya. 5 menit ke depan apa yang terjadi nggak tahu. Buka toko nanti laba atau bangkrut juga nggak tahu. Nikah nanti cocok apa tidak juga nggak tahu. Masya Allah, serba nggak tahu. Inna aradna al-amanata 'ala as-samawati wal-ardi wal-jibali fa'abayna an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan innahu kana zaluman jahula. Sesungguhnya aku Allah, aku telah tawarkan amanah, telah tawarkan kepercayaan untuk jadi khalifah, untuk jadi pengamal amalan-amalan yang diridhai Allah, untuk mengamalkan Islam. Saya tawarkan pada bumi, pada langit, pada gunung-gunung. Fa'abaina ayyahmilnaha. Maka semuanya tadi tidak mau untuk membawa amanah tadi. Wa ashfaqna minha, semuanya takut untuk mengemban amanah ini. Wa hamalahal insan, dan manusia siap untuk membawa amanah yang gunung-gunung, langit pun, bumi pun merasa tidak mampu dan ketakutan untuk menerimanya. Ini manusia ini memang punya mental, melebihi mentalnya gunung, langit, melebihi mentalnya bumi. Begitu sampai di bumi semuanya diatur. Gunung dijebol, bumi dikeruk, langit kalau perlu dijebol dengan doanya manusia. Manusia ini memang punya salahiyah, kelayaan untuk jadi khalifah. Padahal manusia punya kelemahan, zaluman jahula. Dalam riwayat, di dalam ayat yang lain, Allah mensifati manusia punya kelemahan, la zalumun kafar. Banyak berbuat yang tidak tepat dan banyak tidak mensyukuri nikmat. Nikmat terbesar iman dan Islam malah kurang dirawat. Dunia yang mau ditinggalkan hari-hari dipikir sampai akhirnya lepas dipikir ternyata juga nggak bisa dimiliki. Hanya ditinggal saja. Sering kebalik-balik di dalam mensyukuri nikmat yang seharusnya harus paling didahulukan disyukuri, malah paling diakhirkan untuk dirawat. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala kirimkan manusia-manusia suci untuk jadi contoh bagaimana mengemban amanah dengan baik. Itu caranya bagaimana? Merekalah orang-orang yang dibimbing Allah. Siapa saja ikut kepada mereka dapat hidayah, dapat petunjuk, dapat kebenaran, dapat keberuntungan, selamat dari kelemahan dia sebagai manusia yang banyak berbuat kedzaliman, kebodohan, dan tidak bersyukur tadi. Allah kirimkan manusia yang tertinggi derajatnya,
prestasi yang tertinggi yang tidak ada lagi di atasnya itu. Merekalah al-anbiya war rusul. Ini adalah gelarnya manusia yang tertinggi, para nabi dan para rasul. Nabi ini katanya artinya adalah orang yang dapat bimbingan langsung dari Allah. Nabi, orang yang dapat wahyu dari Allah. Yang bimbing adalah Allah. Rasul, utusan-utusan Allah. Dia ini hidupnya hanya mengamalkan, melaksanakan perintah saja. Disuruh begini ya begini. Itulah para nabi, para rasul. Maka mereka adalah panutan-panutan. Siapa saja ikut mereka pasti dapat hidayah. Ulaika alladzina hadallah fabihudahu muqtadih. Mereka para nabi, para rasul adalah orang-orang yang telah dibimbing oleh Allah. Fabihudahu muqtadih, maka ikutilah hidayah bimbingan yang ada dalam diri mereka. Kalau kita ingin dapat hidayah, selamat dari kezaliman, kebodohan, selamat dari berbagai macam kelemahan dan keburukan, ikutilah para manusia yang suci. Ikutilah manusia yang prestasinya tertinggi di sisi Allah, yaitu para anbiya dan para rasul. Insyaallah kita semuanya niat berhati. Kita ini harus punya panutan. Panutannya harus yang tidak punya kesalahan, yang dibimbing langsung oleh penciptanya, yang diberi wahyu langsung oleh penciptanya. Siapa mereka? Para nabi, para rasul. Merekalah saf awal dalam hidayah. Merekalah saf awal dari kalangan orang-orang yang kita diperintahkan oleh Allah untuk minta hidayah. Hidayah yang telah diberikan kepada hamba-hambanya Allah, yang Allah telah beri nikmat kepada mereka. Pertama kali adalah para nabi. Wa man yuti'illaha war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim. Siapa yang taat kepada Allah dan taat kepada Rasulullah Nabi Muhammad SAW, maka mereka akan dikumpulkan bersama orang-orang yang telah Allah beri nikmat kepada mereka. Pertama, minan nabiyyin, dari kalangan para nabi. Maka kalau kita dengar para nabi, ada 25 nabi disebutkan dalam Al-Quran, maka kita lihat mereka adalah manusia dengan prestasi tertinggi, sempurna, panutan-panutan hidayah. Nabi dipilih, dibimbing langsung oleh Allah. Di antara sifat mereka as-sidq, jujur. Tidak ada nabi bohong, itu enggak ada. Ayat apa yang mereka sampaikan kepada umat, mereka ini hanyalah utusan Allah, maka yang disampaikan hakikatnya adalah dari Allah. Maka perkataan para nabi tidak ada yang tidak sesuai dengan kenyataan, itu tidak ada. Tapi kadang-kadang umat itu untuk memahami sabda Nabi, karena lemahnya otaknya, lemahnya informasi yang datang pada dia, lemahnya analisa dia, kadang-kadang tidak sampai untuk bisa memahami arahan-arahan para anbiya. Maka kalau enggak paham, ya taat aja, mesti benar. Ikut para anbiya mesti benar. Suatu hari Nabi bersabda kepada para sahabat,
Dalam hadis riwayat Muslim, datang seorang laki-laki yang terkenal pemberani. Dan kebetulan laki-laki ini mau bergabung dengan para sahabat dalam medan juang. Perjuangan zaman dulu ini perjuangan yang sebenar-benarnya perjuangan. Taruhannya nyawa dan harta. Bahkan lebih dari itu. Kalau kita ini berjuang, latihan berjuang. Latihannya ngangkat kompor saja. Itu pun yang berangkat belum seberapa banyak. Suruh ngangkat kompor sudah ketakutan. Gimana. Maka Nabi bersabda kepada beberapa sahabatnya, itu si Khozman, si cebol itu adalah ahli neraka. Maka para sahabat tercengang dengan sabda Nabi. Si sahabat sangat-sangat paham. Nabi ini adalah orang yang jujur dan kejujurannya dikuatkan dengan firman-firmannya Allah. As-Sadiq Al-Masduq. Sudah jujur dan kejujurannya dibenarkan oleh Allah dan dibenarkan oleh kenyataan. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi Muhammad tidak pernah berbicara dari keinginan beliau. Apa yang beliau sabdakan adalah dari wahyu yang telah diwahyukan pada beliau. Semuanya adalah dari bimbingan wahyu, itulah yang disabdakan oleh yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma kharaja min fiyya illa al-haqq. Tidak keluar dari mulut saya ini kecuali kebenaran saja. Waktu marah tetap benar. Waktu bahagia tetap benar. Waktu susah yang disabdakan mesti benar. Waktu sakit yang disabdakan juga mesti benar. Itulah para nabi, para rasul. Itulah sayyidul anbiya war rusul. Maka sahabat pengen lihat bagaimana ini nanti akhir kehidupannya Khozman yang pasti dia akan mati tanpa iman ini. Maka mereka buntuti Khozman dalam perjuangannya. Khozman maju dalam perjuangan, musuh-musuh agama dia hadapi dengan begitu gagah berani. Dia telah banyak menumbangkan barisan-barisan ahli batil. Akhir-akhirnya dia luka parah. Menjelang mati, apa yang disabdakan Nabi jadi kenyataan. Khozman mengatakan, saya berjuang ini bukan karena saya iman. Saya berjuang ini karena fanatik untuk membela suku saya saja. Kemudian dia mati. Kalau orang mati tanpa iman, ya memang dia ini bukan jurusan surga para hadirin. Syarat mutlak orang masuk surga adalah kalau dia membawa iman. Di antara sifatnya para anbiya adalah al-amanah. Sempurna dalam mengemban tugasnya. Diberi amanah untuk menyampaikan umpamanya sekian kata, maka disempurnakan penyampaian itu. Sekian perkara, sampaikan semuanya. Untuk mempraktekkan ini, sampaikan semuanya. Benar-benar sempurna di dalam mengemban risalah dari Allah. Maka diceritakan dalam syarah-syarah kitab Tauhid. Di antara artinya amanah. Para nabi, para rasul ini. Semuanya tidak ada yang melakukan pelanggaran. Bahkan tidak ada yang melakukan perkara yang makruh pun tidak ada. Bukan kok pelanggaran, makruh pun
sama sekali tidak mereka kerjakan. Begitu sempurnanya sifat amanah yang ada dalam dirinya para nabi, para rasul. Mereka jadi panutan para hadirin. Oh, ini para nabi. Kalau saya bukan nabi, bagaimana bisa baik seperti mereka? Mereka dikirim kepada kita, dikirim kepada umat untuk jadi panutan, bukan sekedar sebagai cerita. Bukan sebagai pengetahuan saja, sebagai panutan. Siapa yang taat kepada yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dia pasti dan dipastikan kalau dia ini telah taat kepada Allah. Taat kepada Sayyidul Anbiya, pasti taat kepada Allah. Mafhum mukhalafahnya, tidak taat kepada Sayyidul Anbiya, berarti tidak taat kepada Allah. Tidak taat kepada Allah, ya kalau enggak bertobat, dia adalah orang yang celaka, rugi, buntung, jauh dari rahmatnya Allah. Man yuti'ir rasul faqad ata'a Allah. وَمَنْ تَوَلَّى فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا. مَنْ يُطِعِ الرَّسُولِ, siapa yang taat dengan Rasulullah Nabi Muhammad SAW, faqad ata'a Allah, maka sungguh-sungguh dia telah taat kepada Allah. Maka kalau kita ini pengen tahu kita ini taat kepada Allah apa tidak, ya lihatlah kita ini taat apa tidak dengan yang mulia Nabi besar Muhammad SAW. Taat kepada Rasulullah, pasti taat kepada Allah. Taat kepada Allah, jurusannya pasti surganya Allah. Man ata'ani dakhalal jannata, siapa yang taat kepada aku, pasti dia masuk surga. Wa man asani, barang siapa yang tidak taat kepada aku, membangkang arahan-arahanku, faqad aba, maka sungguh dia tidak mau masuk surga. Maka kalau kita mau bicara, mau melangkah, mau bersikap, lihat ini sudah ikut arahan Nabi atau belum? Sudah taat kepada arahan Nabi atau belum? Kalau belum ikut arahan Nabi, berarti ini bukan jalan untuk menuju surga. Ini bukan jalan yang diridhai Allah. Nah, ikut Nabi itu bagaimana? Ya ikut arahan Islam, itulah ikut Nabi, pasti diterima oleh Allah. Yang tidak ikut arahan Islam, pasti ditolak oleh Allah. Wa may yabtaghi ghairal islami dina falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Di antara sifatnya para nabi, para rasul adalah tabligh, menyampaikan apa yang diperintahkan untuk disampaikan. Allahu Akbar. Mereka ini memang ditugaskan untuk, di antara tugasnya adalah untuk menyampaikan. Tugasnya para nabi adalah menyampaikan apa yang ditugaskan oleh Allah kepada mereka untuk disampaikan. Ini jurusan surga, ini jurusan neraka, ini diridhai Allah, ini dimungkari Allah. Ini ibadah yang benar, ini ibadah yang tidak benar. Ini muamalat yang benar, ini muamalat yang tidak benar. Ini bergaul yang benar, ini bergaul yang tidak benar. Maka orang-orang Islam yang dia ini ikut-ikutan menyampaikan apa yang dulu disampaikan oleh Nabi, Nabi menggelari mereka sebagai wakil-wakilnya Nabi, penerus-penerusnya Nabi, yang didoakan oleh Nabi kita supaya dia ini disayang oleh Allah, supaya dia ini dicintai oleh Allah. Maka sifatnya para anbiya yaitu tabligh ini untuk ditiru, bukan untuk didengarkan saja. Maka Nabi bersabda, ballighu anni walau ayah,
Sampaikan dari aku walaupun satu ayat saja. Rahimallahu khulafai alladzina yuballighuna anni. Kalau rahimah ini artinya doa, maka artinya adalah semoga Allah menyayangi, semoga Allah merahmati wakil-wakilku. Sebagian ulama menerjemahkan dengan terjemah yang lebih tawadhu lagi, khulafai, penerus-penerus perjuanganku. Alladzina yuballighuna anni, yaitu orang-orang yang menyampaikan apa yang dulu saya sampaikan. Alladzina yuballighuna anni. Bisa juga rahimah ini adalah kalam khabar. Ini berita dari Nabi. Allah telah merahmati, Allah telah menyayangi para penerus-penerus perjuanganku, yaitu orang-orang yang menyampaikan apa yang dulu saya sampaikan. Jadi kalau kita ini pengen tahu, saya ini disayang oleh Allah apa tidak, dirahmati oleh Allah apa tidak, di antaranya lihat, saya ini sudah menyampaikan sebagaimana dulu Nabi menyampaikan atau belum. Ini berita. Rahimah, Allah telah menyayangi. Ini sudah keputusannya Allah. Orang-orang yang disayangi ya ini sifatnya, yaitu menyampaikan agama sebagaimana dulu Nabi menyampaikan agama kepada umat. Insyaallah kita semuanya niat berhadirin. Kemudian di antara sifatnya para anbiya war rusul adalah fatanah, cerdas. Enggak ada para nabi para rasul yang enggak cerdas. Tercerdas. Sempurna zahirnya, sempurna batinnya, itulah para nabi para rasul. Dan nasabnya selalu yang terbaik di kalangan kaumnya. Dan tidak ada cacat-cacat dalam badannya, dalam akhlaknya sebelum jadi para anbiya dan para rasul. Sempurna. Maka kadang-kadang ada orang bertanya, itu Rasulullah Sayyidul Anbiya kan tidak bisa baca, tidak bisa tulis, bagaimana dikatakan cerdas, Pak? Maka dijawab, subhanallah, justru disitulah tampak kehebatan Nabi. Beliau tidak bisa baca, tidak bisa tulis, itu memang dijadikan begitu itu oleh Allah, biar tambah jelas dengan sejelas-jelasnya. Memang beliau ini adalah diberitahu oleh Allah. Memang benar-benar biar tambah jelas bahwa beliau itu dibimbing oleh Allah. Tidak bisa baca, tidak bisa tulis. Bisa cerita mengenai cerita-cerita yang terdahulu, cerita-cerita yang akan datang, bahkan cerita-cerita akhirat yang ceritanya satu pun tidak ada yang bisa dibuktikan kesalahannya. Maka akhirnya orang-orang yang pengen membatalkan Islam, Nabi itu ngaku-ngaku saja. Itu cerita-cerita itu ngambil dari buku ini, buku itu, buku-buku sebelumnya. Semuanya tidak mempan tuduhan-tuduhan itu, karena memang Nabi kita tidak bisa baca, tidak bisa tulis. Wa ma kunta tatlu min qablihi min kitabin wa la takhutuhu biyaminik idzal lartabal mubtilun. Dan tidaklah engkau Muhammad sebelum ini, sebelum dipilih oleh Allah untuk jadi Nabi, jadi Rasul, bisa membaca kitab apa saja, atau bisa nulis kitab apa saja. Tidak bisa baca, bisa tulis. Memang itu kehendak Allah begitu itu. Idzal lartabal mubtilun. Kalau sampai kamu bisa baca, bisa tulis, orang-orang yang pengen membatalkan kebenaran akan dia jadi ragu. Mereka punya alasan untuk menuduh Nabi kita dengan tuduhan-tuduhan yang sepertinya masuk akal. Begitu Nabi kita tidak bisa baca, tidak bisa tulis, tapi apa-apa ngerti. Wah, ini mesti ada yang memberitahu. Siapa yang beritahu para hadirin? Allah. Itulah. Maka ceritanya Nabi yang pertama adalah Nabi Adam. Diteruskan Nabi-Nabi selepasnya. Siapa saja di kalangan umat, di kalangan manusia yang ikut para nabi, para rasul, maka dia selamat dari kedzaliman, selamat dari kebodohan, selamat dari kekufuran,
selamat dari kemusyrikan, selamat dari tidak bersyukur. Benar, lurus, jurusannya adalah surganya Allah. Orang-orang yang sesat, yang dimurkai Allah, yang dijanjikan neraka untuk mereka, seksa-seksa yang begitu berjenis-jenis, itu semuanya adalah yang tidak ikut arahan para nabi, para rasul, yang tidak ikut Sayyidul Anbiya war Rusul. Ini utusan-utusan Allah yang berhak untuk menegur mereka, andaikan perlu ditegur. Yang berhak menegur hanyalah Allah. Kalau ada orang ikut-ikut negur, ikut-ikut menyalahkan sebagian nabi, sebagian rasul, maka orang itu dalam bahaya besar. Dalam bahaya besar. Dalam sejarah yang menyalahkan para nabi, para rasul itu ya Fir'aun, Qarun, Haman dan teman-temannya itu. Di prestasi nyalahkan para nabi, para rasul adalah prestasinya orang-orang yang dimurkai oleh Allah. Kalau orang-orang yang beriman yang benar, berdakwah yang benar, ngaji yang benar, berzikir yang benar, muamalat ma'asyaratnya benar, sikap mereka adalah ikut arahan para nabi, para rasul, bukan menyalahkan para nabi dan para rasul. La ilaha illallah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selepas para nabi, para rasul, prestasi yang tertinggi adalah sahabat-sahabatnya yang mulia, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan nabi, bukan rasul, tetapi begitu sempurnanya iman, amal dalam kehidupan mereka. Mereka ini ada kemiripan dengan para nabi, para rasul. Ikut mereka dapat hidayah. Bukan nabi, bukan rasul. Imannya niru mereka, dapat hidayah. Fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw. Kalau mereka beriman seperti iman kalian para sahabat-sahabatnya Rasulullah, maka sungguh mereka telah dapat hidayah. Jadi kalau orang itu pengen iman yang mendatangkan hidayah, tirulah imannya para sahabat. Iman yang menyebabkan mereka terdorong untuk taat kepada Allah, untuk ikut total arahan-arahan yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengatakan, innallaha akhtara ashabi 'alal 'alamin. Sesungguhnya Allah telah memilih sahabat-sahabatku 'alal 'alamin, melebihi orang seluruh dunia. Siwan nabiyyin wal mursalin, selain para nabi, para rasul. Selain para nabi, para rasul, maknanya prestasi yang tertinggi adalah sahabat-sahabatnya Nabi, yang hari-hari kita mudzakarahkan di antara sifat-sifat mereka, yaitu 6 sifat itu. Ashabi kan nujum. Sahabat-sahabatku itu adalah bagaikan bintang-bintang. Bi ayyihi muqtadaitum ihtadaitum. Dengan siapapun dari kalangan mereka kamu kok ikut, kamu pasti dapat hidayah. Prestasinya adalah tertinggi selepas para nabi, para rasul. Kemudian gelar mereka apa para hadirin? Radhiyallahu anhum wa radu'an. Gelarnya adalah Allah telah ridho kepada mereka dan mereka telah ridho kepada Allah. Prestasi tertinggi untuk selain para nabi, para rasul adalah diridhoi Allah. Nah, inilah maksud semua amal adalah ridhonya Allah. Sebaik apapun amal, kalau tidak disertai ridhonya Allah, akhirnya seperti Qazman tadi para hadirin. Maka kita ini dalam majelis kebaikan, ini saya dalam majelis kebaikan sudah sesuai dengan yang diridhoi Allah atau belum? Kita ini dalam perjuangan, kita mikir perjuangan saya ini sudah sesuai dengan yang diridhoi Allah atau belum? Kita dalam muamalat saya ini sudah sesuai dengan yang diridhoi Allah atau belum?
Kita dalam bergaul, pergaulan kita ini sudah sesuai dengan yang diridhai Allah atau belum? Karena maksudnya adalah ridhonya Allah. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matrudu. Tuhanku, engkau adalah maksudku, dan ridhomu adalah yang aku cari, ya ridhomu itu. Maka sahabat itu sudah diridhai Allah dalam imannya, dalam amalnya, para hadirin. Nabi bercerita ada 3 orang dalam puncak amal, yang seharusnya kalau orang itu dalam puncak dalam salah satu 3 amal ini, seharusnya dia ini adalah dalam puncak kejayaan. Tapi 3 amalnya yang puncak ini ternyata tidak sesuai dengan yang diridhai Allah. 3-tiganya dipersilahkan untuk masuk nerakanya Allah. Di antara satu dari yang ketiga adalah seorang yang dermawan. Orang itu kalau sedekah, para hadirin, separuh biji kurma saja, kalau diridhai oleh Allah, diterima oleh Allah, cukup untuk menahan pintu neraka dari dia masuk. Maka Nabi mengatakan, ittaqun nar, lindungilah diri kalian dari neraka, walau bisyikki tamrah, walaupun dengan mengerjakan sedekah separuh biji kurma. Nah dia ini korban sudah habis-habisan. Mestinya kalau separuh biji kurma aja sudah nahan pintu neraka, bagaimana kalau habis-habisan atau bahkan habis beneran? Mestinya bukan hanya menahan, memang tertutup sangat rapat untuk dia. Tapi dia berderma. Allah berfirman pada dia, kamu berderma semuanya bukan karena saya, bukan karena maksudnya ridho saya, tapi kamu semua kamu kerjakan tadi adalah biar dibilang kamu itu adalah orang yang dermawan. Dan orang-orang sudah muji kamu, ya cari pahala pada dia. Ada mereka yang muji-muji itu. Wong bukan karena saya, bagaimana mau minta upah dari saya? Silahkan ke neraka. Yang kedua adalah pejuang. Perjuangan itu adalah amalan yang begitu tinggi, yang disabdakan Nabi, wadarwatu sanamiha al-jihadu fi sabilillah. Puncak amalan Islam adalah perjuangan. Bukan puncak iman, puncak amalan. Kebaikan-kebaikan yang kita lihat semuanya ini jasanya siapa ini? Jasanya para pejuang-pejuang sebelum kita dan pejuang-pejuang yang sekarang ada di antara kita di dunia ini. Kok berjuang fi sabilillah dengan perjuangan sampai dia wafat fi sabilillah, para hadirin. Orang berjuang kena debu dalam perjuangan, debunya nggak usah matinya, debunya tok cukup untuk menghalangi dia dari api neraka. Hirasah fisabilillah, menjaga fisabilillah, meleknya itu menyebabkan dia terhalang dari masuk neraka. Nah dia ini berjuang sampai mati dalam perjuangan. Maka Allah berfirman pada dia, itu kamu lakukan biar orang-orang bilang kamu adalah jagoan. Jos. Dan itu kamu sudah dapat gelar itu, minta pada mereka pahalanya, silahkan masuk neraka. Yang ketiga ini yang ganas sekali. Orang yang hari-hari belajar ilmu agama, sampai dia jadi orang alim. Belajar agama itu baru berangkatnya saja, para hadirin. Sayyidina Ali mengatakan, talibul ilm yusyai'uhu sab'una alfa min muqarribis sama. Pelajar ilmu agama akan nyertai dia 70.000 malaikat dari malaikat-malaikat khusus, para hadirin. Bukan malaikat-malaikat biasa, malaikat yang tingkatan tinggi, malaikat-malaikat muqarrab yang ada di langit sana. Ini belajarnya, bagaimana yang sudah tuntas belajarnya. Ini yang kita bicarakan sudah selesai belajarnya ini. Masya Allah. Dalam satu riwayat hadis, satu orang yang paham agama itu lebih berat menurut setan melebihi 1000 orang yang ahli ibadah yang dia tidak berilmu. Tidurnya orang yang alim itu lebih baik dari ibadahnya orang ibadah sampai sungguh-sungguhnya. Karena ibadah dia semuanya adalah perlu ilmu, dan orang alim sudah punya ilmu, tidurnya pun jadi pahala. Mestinya kalau orang alim beneran itu tidak tidur waktu bayat. La ilaha illallah. Ini prestasinya orang alim yang benar-benar diridhai Allah.
warasatul anbiya, pewarisnya para nabi, para rasul. Semua kebaikan-kebaikan yang kita dengar, ilmunya adalah dari para ulama. Tapi ada sebagian pelajar-pelajar agama yang sampai nuntaskan pelajarannya, tapi ternyata dia tidak benar sikapnya tidak diridhai Allah. Dia belajar sampai jadi orang yang selesai belajar hanya pengen pujian dari manusia biar dikatakan alim, dan orang-orang sudah memuji dia dengan itu, maka dia dipersilahkan ke neraka. Maka semua amal itu ada nilainya kalau disertai ridhonya Allah, dan sahabat telah berhasil itu para hadirin. Dakwahnya diridhai Allah, zikirnya diridhai Allah, ta'lim wa ta'lumnya diridhai oleh Allah, muamalat muasyaratnya diridhai oleh Allah. Itulah yang mau kita usahakan dalam kehidupan kita. Semua amal disempurnakan disertai pertimbangan, semua amal ini saya kerjakan harus selalu dalam lingkup yang diridhai oleh Allah. Insyaallah kita semuanya niat berhati. Ini pelajar-pelajar yang ada zaman Nabi. Ini yang lulus adalah pelajar yang menyempurnakan 3 kurikulum berhati. Kalau enggak, dia bukan termasuk sahabat yang kita bicarakan tadi. Dia bukan termasuk orang-orang yang punya 6 sifat yang hari-hari kita bicarakan. Sahabat yang dikatakan sahabat adalah orang yang lulus melalui 3 tes ujian. Kalau enggak sehebat apapun, dia bukanlah sahabat. Pertama kali, man laqiyan Nabi. Dia pernah ketemu Nabi. Sehebat apapun umat ini, setinggi apapun kewaliannya, kalau enggak pernah ketemu Nabi, tidak akan jadi sahabat. Pernah ketemu Nabi, harus pernah ketemu Nabi. Jadi ketemu dengan orang soleh, ketemu dengan Sayyidul Anbiya. Ketemu dengan Sayyidul Anbiya ini tidak bisa diwakili dengan pelajaran apapun. Ketemu langsung, bukan lewat mimpi. Janganlah yang hadir bilang saya ini sudah jadi sahabat saya. Nah, kapan jadinya? Tadi malam saya mimpi ketemu Rasulullah, berarti saya sudah jadi sahabat ini. Repot, sahabat mimpi para hadirin. Sahabat yang dikatakan sahabat, sahabat itu adalah yang memang ketemu Nabi beneran, lek-lekan. Pernah ketemu, melihat Nabi. Man laqiyan Nabi. Kemudian yang kedua, wa amana bihi. Bukan sekedar ketemu dengan Nabi, ketemunya itu akhirnya menyebabkan dia beriman dengan Nabi. Abu Jahal pun pernah ketemu Nabi, bahkan sering para hadirin. Abu Lahab bukan hanya pernah ketemu Nabi, dia ini pamannya Nabi. Jadi kalau Abu Jahal bukan pamannya Nabi para hadirin, seorang tokoh Quraisy. Tapi yang pamannya Nabi itu adalah Abu Lahab. Dua-duanya tokoh Quraisy, tapi yang pamannya Nabi adalah Abu Lahab. Abu Lahab ini saudaranya Abu Thalib, saudaranya Hamzah ini. Abu Lahab ini dikatakan Abu Lahab itu katanya karena saking tampannya Abu Lahab. Orang kalau melihat dia ini seakan-akan saking menariknya mukanya ini seperti menyala-nyala begitu. Tapi nggak ada jatah iman, akhirnya diresmikan masuk neraka di dalam Al-Quran. Allah. Ketemu Nabi, beriman dengan Nabi. Belum cukup untuk itu jadi sahabat, harus disempurnakan dengan yang ketiga. Imannya tadi dibawa sampai mati. Wa ma ta'ala dzalik, imannya dibawa sampai mati dan dia wafat atas iman tersebut. Sehebat apapun perjuangannya seseorang di zaman Nabi, iman dengan Nabi, tapi naudzubillah kalau akhirnya murtad, dia bukan sahabat berarti, enggak lulus. Ada satu rombongan kurang lebih di dalamnya ada 83 orang. Di dalamnya ada Sayyidina Utsman, di dalamnya ada putrinya Nabi, di dalamnya ada sepupunya Nabi Ja'far, saudara Sayyidina Ali. Di Mekah ditindas-tindas terus, di Mekah dizalimi terus. Maka Nabi mengirim mereka ke negeri Ethiopia, ke tempatnya Raja Najasyi. Mungkin kita sering dengar
bahwa kerajaan yang besar di zamannya Nabi adalah versi Romawi. Ada lagi yang ketiga, yaitu kerajaannya Najasyi. Walaupun tidak sebesar Persia dan Romawi. Kerajaan Ethiopia. Maka Nabi memberikan bayan hidayah keberangkatan untuk mereka. Yang beri bayan hidayah siapa para hadirin? Rasulullah sendiri, Sayyidul Anbiya. Beri bayan hidayah. Sampai ke Ethiopia. Salah satu rombongan sukanya ngeruyur. Ini dalam rangka bergerak untuk menyelamatkan iman dan Islamnya. Untuk cari keselamatan di tempat yang siap melindungi dan tidak dizalimi di sana. Bisa sebebas-bebas yang mengamalkan Islamnya. Salah satunya namanya Ubaidullah ibnu Jahash. Sukanya ngeruyur. Padahal negara Ethiopia adalah negara non-muslim yang pergaulan di sana adalah pergaulan yang tidak sesuai dengan yang diridhai Allah. Dia ngeluyur. Maka para ulama mengatakan al-imanu yazidu wa yanqus. Iman ini naik turun. Bisa bertambah, bisa berkurang. Yazidu bi ziyadatil a'mal wa yanqusu bi ma'asillah. Iman itu akan tambah dengan sebab tambahnya amal. Maka kalau orang itu sudah beriman kok amalnya disempurnakan, fardunya sempurna, sunnahnya maksimal, nanti cahaya iman tambah, imannya menguat, terang benderang hatinya untuk menerima Islam dengan sebenarnya. Wayang kusu dan iman akan berkurang bima'asillah dengan sebab perbuatan maksiat. Dengan bermaksiat kepada Allah, cahaya iman akan mulai meredup, na'udzubillah, akhirnya iman tidak bercahaya alias imannya minggat. Maka Ubaidullah bin Jahash ini ngeluyur, jarang pulang bilang pada istrinya, saya sudah kurang lebihnya kalau dibahasakan bahasa kita, ikut Islam ora enak toh, aku tak gabung dengan orang sini aja, sepertinya lebih enak ini. Maka dia akhirnya murtad dan wafat dalam keadaan murtad. Maksudnya apa para hadirin? Masya Allah, iman ini hadiah dari Allah. Kalau kita melihat nasab kita, saya, ayah saya, kakek saya, kakeknya lagi, terus ini nasabnya ke atas sampai Nabi Nuh, nasabnya ke atas lagi sampai Nabi Adam. Kita ini cucunya orang beriman semua. Tapi ternyata yang dipilih oleh Allah untuk menjadi orang beriman tidak semuanya. Maka iman ini benar-benar hadiah, perlu kita syukuri, perlu kita lawar, kita perlu korban untuknya, kita perlu buat macam-macam perbuatan biar iman dan amal kita terjaga, biar kita berangkat ke akhirat dalam ridhonya Allah. Insyaallah para hadirin. Ketemu Nabi, beriman dengan Nabi dan wafat dalam keadaan beriman. Maka kita ini harus benar-benar usaha lagi, khawatir. Kalau belum sampai surga, menikah dengan bidadari, jangan merasa aman dulu. Jangan ngontak-ngantuk saja. Memangnya bidadari sudah senyum siap nyambut kamu. Bidadari yang mana? Kita ini harus benar-benar hati-hati. Maka diceritakan oleh para tabi'in, saya ketemu sekian banyak sahabat, 70 lebih dari sahabat. Mereka semuanya sering nangis, saya dengar. Mereka sering teriak-teriak, khawatir wafat dalam keadaan tidak beriman. Ini sahabat para hadirin, khawatir wafat dalam keadaan beriman, tidak beriman. Karena para sahabat paham bahwa iman adalah yang termahal. Mereka memiliki pemberian dari Allah, namanya iman. Perkara yang termahal. Maka mereka selalu khawatir kalau perkara yang termahal ini lepas dari kepemilikan mereka. Seperti orang punya mobil mewah, mobil Lamborghini, harganya 21 miliar. Maka sebentar-bentar ditengok, diusap-usap, hilang pora, kecoret apa tidak, apa itu bannya gembos apa enggak, mesinnya gimana, sebentar-bentar diganti oli. Saking tahunya dia ini perkara mahal benar ini. Begitulah para sahabat tahu harganya iman itu, ini mahal benar. Mereka sebentar-bentar khawatir, jangan-jangan iman ini di hati saya lepas, di hati saya lepas.
Maka jangan sampai kita ini merasa aman para hadirin sebelum masuk surga. Insyaallah semuanya niat para hadirin. Maka kita usaha lagi, niru para anbiya, niru sayyidul anbiya dengan mengikuti para sahabat yang telah berhasil dalam menuju perkara tadi, yaitu sempurna dalam ikutnya dengan sayyidul anbiya yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya ini sudah semua aturan saya lakukan, Pak. Saya ini sudah surga gandul-gandul. Yang gandulkan siapa? Nah, yang jamin siapa? Maka untuk itu semua para hadirin, kita perlu menyuasanakan diri kita dalam suasana sarana-sarana tarbiyah. Biar kita ini selalu terawat iman kita, amal kita, dan kita ngajak umat untuk itu. Sarana tarbiyah, suasana dakwah, suasana ta'lim wa ta'alum, suasana zikir ibadah, suasana muamalat muasyarat akhlak yang diridai oleh Allah. Jadikan kehidupan kita ini selalu di antara 4 amal itu. Dengan harapan kucuran hidayah, dengan harapan perawatan iman, perawatan Islam selalu ada dalam kehidupan kita dan perjuangan kita. Akhirnya berangkat ke akhirat dengan membawa iman, dengan membawa amal yang diridai oleh Allah. Insyaallah semuanya niat para hadirin. Kita sungguh-sungguh dalam makomi kita, sungguh-sungguh dalam gerak kita, sungguh-sungguh dalam program-program yang telah kita baca dalam taklim-taklim fadilah amal kita. Dengan harapan amalan-amalan itu akhirnya mendatangkan nur untuk ngerawat iman kita. Dan kita ajak umat untuk itu, biar semuanya diridhai Allah. Tambah sayang kepada umat, tambah banyak sayangnya Allah pada kita. Maka umat yang terbaik adalah Abu Bakar. Di antara sifat beliau, disabdakan Nabi, umatku yang paling sayang pada umatku adalah Abu Bakar. Maka kalau kita pengen tahu saya ini sebetulnya sudah baik atau belum, sudah disayang Allah atau belum, di antara cara melihatnya seberapa sayang kita kepada umat. Tambah sayang, berarti tambah disayang oleh Allah. Dan sayang yang sebenarnya adalah ngajak umat untuk menuju surganya Allah. Seakan-akan kita sedekah surga untuk dia para hadirin. Masya Allah. La ilaha illallah. Maka untuk itu siapa yang siap untuk meluangkan waktu untuk usaha iman, usaha amal, untuk usaha hidayah untuk dirinya dan umat, negeri jauh para hadirin. Pertama kali setahun mungkin, setahun dulu insyaallah. Teman-teman yang mau gerak setahun silahkan, Masya Allah. Mari jemaah sekalian insyaallah. Alumni pesantren, ustadz, alumni madrasah, boleh silakan niat untuk latihan berjuang menyebarkan agama selama setahun. Mari jemaah sekalian. Mari. Alumni pesantren untuk keluar 1 tahun, Masya Allah. Sudah kita lama menuntut ilmu. Sekarang saatnya menyebarkan ilmu ke seluruh alam. Mari jemaah sekalian. Keluar setahun alumni pesantren, khusus untuk alumni pesantren. Mari insya Allah. Khusus untuk ustadz, alumni pesantren keluar setahun, silakan berdiri. Niatnya sekarang. Nah, berangkatnya nanti dimusyawarahkan. Kita persiapkan dengan sebaik-baiknya. Muamalat kita, keluarga kita, muasyarat kita dengan sebaik-baiknya. Kita keluar. Kemudian, Masya Allah, kita siapkan salah satunya. Mari jemaah sekalian, Insya Allah. Silakan para hadirin, Masya Allah. Kemudian silakan. Negeri jauh yang mulia, Insya Allah. Negeri jauh, keluar ke negeri jauh, ke seluruh dunia. Masya Allah. Mari, Insya Allah. Akan diberangkatkan jamaah ini ke Fiji, jamaah yang mulia, Insya Allah. Besok, Insya Allah, satu rombongan akan kita kirim ke Fiji, Insya Allah. Alhamdulillah. Mari, yang akan berangkat ke Fiji boleh berdiri, Insya Allah. Teman-teman yang mau ke Fiji, silahkan, Masya Allah. Hari ini juga diberangkatkan rombongan ke Kamboja. Hari ini, tadi pagi berangkat. Masya Allah. Sebelumnya juga 2 jamaah ke Kamboja, 2 jamaah ke Mekah, Madinah, dan ke Jordan. Masya Allah. Kita antarkan sebanyak-banyak jamaah dari markas kita ini ke seluruh dunia. Masya Allah, yang sudah pernah IPB khususnya, yang sudah pernah IPB layak untuk berangkat ke seluruh dunia. Mari insya Allah. Kita awali ini tahun kita bulan Januari ini untuk niat sampai akhir tahun ini, jamaah yang mulia, insya Allah. Tahun kemarin alhamdulillah banyak jamaah diantarkan. Dan tahun ini kita akan bentuk jamaah berikutnya untuk keluar ke seluruh dunia. Mari jamaah sekalian, negeri jauh. Mari negeri jauh. Niatnya sekarang, berdirinya sekarang. Berangkat nanti kita musyawarahkan. Kita siapkan sebaik-baiknya. Kita antarkan jamaah ke seluruh dunia seperti sahabat. Nah, kita tadi banyak dengar bagaimana kemuliaan sahabat.
Dan salah satu tanda kemuliaan mereka, kita lihat prestasi mereka, karena mereka menyebarkan agama ke seluruh dunia. Masya Allah. Monggo silakan para hadirin. Masya Allah. Mari insya Allah. IPB juga jamaah mulia. IPB India, belajar ke India, Pakistan, Bangladesh. Mari jamaah sekalian yang mulia, belajar dengan orang-orang lama. Mari insya Allah. Barusan kita hantarkan 20 orang berangkat ke India. Nah, berikutnya jamaah mulia insya Allah boleh kita niatkan untuk bisa berangkat 4 bulan ke India. Mari insya Allah. Tadi malam 26 orang sampai ditungguin ya. Nggih. 35 orang, Masya Allah. 35 orang sampai ditungguin. Ya, oke, insya Allah. Yang menyusul jangan sekalian ke India 4 bulan, ke India 4 bulan. Tidak lama, hanya 4 bulan saja. Semua saja boleh ini. Yang pernah 3 hari, 40 hari dalam negeri, selayaknya kita belajar dengan orang-orang kurban di India dan Nizamuddin. Mari. Berikutnya juga 40 hari dan berapa hari saja boleh niat. Oke, 4 bulan, 40 hari atau berapa hari saja silakan, Masya Allah. Sisa masa boleh. 4 bulan 40 hari sisa masa, Insya Allah. Walaupun sudah banyak jamaah diantarkan dari ijtima, dari jur santri, Masya Allah. Tapi terus akan kita berangkatkan jamaah dari markas kita. Mari. Yang lain Pak, yang lain. Sisa masa, jamaah yang bergerak. Yang baru datang di sini malam hari ini, kemudian ada niat. Orang-orang baru, yang baru pertama kali datang sini pengajian, tambah niat berapa hari saja boleh, 3 hari boleh. Kemudian terakhir yang mulia, masturat, keluar bersama istri kita untuk keluar jalan Allah Ta'ala, belajar memperjuangkan agama Allah Ta'ala. Mari insya Allah, masturat. Masya Allah, kita ajak istri-istri kita untuk berjuang, para hadirin, Masya Allah. Kita mari. Ajak mereka berjuang biar jadi teman kita di surga nanti, Masya Allah. Monggo, Insya Allah. Yang 3 hari, jamaah yang mulia, Insya Allah akan berangkat dari Halaqah, akan datang berangkat dari Halaqah. Boleh Insya Allah daftar di tim Taskil Masturat Insya Allah. Insya Allah semuanya niat Insya Allah. Kurang lebihnya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.